Bertemu kembali dalam SLM 105 menit. Kita sudah sampai di generasi keempat, yaitu Kenan. Arti nama Kenan, anak laki-laki yang diperoleh dengan tidak terduga, milik yang amat besar. Kenan adalah anak laki-laki yang dilahirkan bagi Enos pada usia 90 tahun, 1 Tawarik 1 ayat 1-2. Kenan dilahirkan 325 tahun setelah kelahiran Adam. Dia memperanakan Mahalalel pada usia 70 tahun. Kenan hidup 840 tahun lagi dan memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Kenan mati pada usia 910 tahun, 1235 tahun setelah kelahiran Adam. Kejadian 5 ayat 12 dan 14. Kenan hidup semasa dengan Adam selama 605 tahun dan 175 tahun dengan Nuh. Kenan menyaksikan kenaikan Henokh pada usia 662 tahun. Nama Kenan tercatat dalam silsilah Yesus Kristus di Lukas pasal 3 ayat 37. Kenan berasal dari kata Kenan dalam bahasa Ibrani yang berarti bersarang atau membuat sarang. Di zaman Enos, keturunan-keturunan Set yang telah menyadari kelemahan dan ketidakberdayaan manusia memulai satu pergerakan kebangkitan iman dengan pertobatan yang sejati dan dengan memanggil nama Tuhan. Nama Kenan menyiratkan bahwa di zaman Kenan, orang-orang mulai membangun sebuah sarang iman dan pada akhirnya mereka mendirikan iman mereka dengan benar. Kenan berarti memperoleh belas kasihan tanpa terduga. Kenan adalah hadiah yang besar yang diperoleh tanpa terduga dalam pemeliharaan Allah. Dan sepertinya dia adalah anak laki-laki yang mendatangkan sukacita yang besar. Allah memberi hadiah yang besar, yaitu Yesus Kristus, karena Allah berbelas kasihan kepada manusia. Mengapa penyelamatan dari Yesus Kristus adalah hadiah yang tidak terduga bagi manusia? Yang pertama, penyelamatan ini adalah hal yang tidak terduga bagi manusia karena kasih dan kemurahan penebusan itu terlalu besar, terlalu tinggi dan terlalu dalam. Siapapun dapat menerima hadiah ini. Bagi orang yang menerima, hadiah ini merupakan hadiah sukacita besar dan bukan sesuatu yang menakutkan. Kedua, penyelamatan ini adalah hal yang tidak terduga. Karena tidak ada satu faktor pun yang membuat kita layak untuk diselamatkan. Keselamatan diberikan bukan karena adanya satu persyaratan atau persahabatan, melainkan sepenuhnya karena kasih karunia. Sesungguhnya keselamatan yang telah kita terima adalah hadiah sukacita, hadiah kemuliaan, dan hadiah terbesar yang diperoleh tanpa terduga. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berita tentang kelahiran Yesus yang secara tiba-tiba disampaikan kepada gembala-gembala juga kawanan domba pada waktu malam adalah berita kesukaan besar yang baik. Lukas 2:10. Yesus Kristus adalah Dia yang telah datang setelah genap waktunya menurut pemeliharaan dan sejarah penebusan. Galatia 4 ayat 4. Sungguh Dia adalah kabar baik dan hadiah yang tidak terduga bagi orang-orang berdosa yang tidak mempunyai harapan sedikit pun. Yohanes 1 ayat 14, ayat 16, Yohanes 3:16, Roma 5 ayat 15, 1 Korintus 9 ayat 15. Kenan berarti milik yang amat besar. Sepertinya Enos sangat berharap agar wilayah iman diperluas dan lebih lagi hak kedaulatan yang pernah dimiliki di Eden dipulihkan kembali lewat Kenan yang diperolehnya dengan tidak terduga. Arti nama tersebut yaitu milik yang amat besar. Sepertinya menunjukkan bahwa Enos memberi nama tersebut sambil mengharapkan pemulihan pekerjaan penciptaan. Lukas 4 ayat 5-7 dan Matius 4 ayat 9. Pemulihan hak kepemilikan dan pemulihan hak kedaulatan
atas segala ciptaan yang hilang setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 2 ayat 15 dan 19. Dari sudut pandang sejarah penebusan, Kenan adalah yang menggambarkan bahwa Yesus akan datang ke dalam bumi ini sebagai kabar baik dan sukacita untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dan memulihkan segala sesuatu secara sempurna. Kalau kita lihat pengakuan kita dapat menduga bahwa batasan iman dari keturunan-keturunan Set yang percaya kepada Tuhan, pencipta segala sesuatu di alam semesta yang amat besar, telah diperluas. Hari ini juga, sesuai dengan perintah Allah, taklukkanlah bumi, Kejadian 1:28. Dan perintah Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, Matius 28 ayat 18-20. Kita harus menaklukkan dunia dengan Injil dan menjadikan bumi ini sebagai milik yang amat besar dari Allah. Biarlah perenungan kita tentang generasi keempat Kenan menolong kita untuk melihat sejarah penebusan dari silsilah yang Allah pakai untuk kemuliaan namanya. Sampai jumpa kembali nantinya di generasi berikutnya. Tuhan menolong kita. Amin.